mau sweeping Bang Alwi, nah Habib Rizik, gua Bang Alwi, lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Bang Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita ingin memahami keadaan, bukan sekedar mendengar dan membaca saja, tapi kita memahami apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya. Kita persilakan Bung Kameramen untuk melakukan penyampaian beritanya. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali, syuting kembali, walaupun sedikit ada bocil yang ikut dalam frame. Nah, Bung Alfian, langsung saja kalau kita menyimak channel Habib Rizik dalam nama Islamic Brotherhood, beliau ini sedang merespon tentang nasab-nasab yang sering dibahasakan oleh Habib Rizik itu begal nasab nih, Bu Alvin. 1500-an tahun tidak pernah dipermasalahkan, tiba-tiba dipermasalahkan. Nah, tapi mungkin untuk sesi kali ini tentang pernasaban ini, saya ingin tanya kepada Bu Alvin gini, apa sih sebetulnya dugaan Bu Alfian atau analisa Bu Alfian tujuan mereka mempermasalahkan nasab para habaib, Bu Alfian? Kan bisa jadi dong nanti kalau misalkan habaib dipermasalahkan, nasabnya Bung Alfian nih atau nasabnya kiai nih, ustadz kiai habaib ini kan jadi ganggu kita nih, Bung Alfian. Ini gimana respon awalnya, Bung Alfian? Ya, yang jelas ini merupakan upaya untuk mendegradasi atau mendelegitimasi peran-peran para ulama dan peran-peran para habaib dalam sejarah dakwah di negeri kita. Posisi habaib, posisi ulama, posisi pimpinan pondok pesantren, posisi intelektual muslim, mereka tuh berada pada satu kongsi positif sejak dulu mereka bersama-sama bekerja. Lalu kita tidak cukup paham, nggak ada angin, nggak ada hujan, lalu ada orang yang kerjanya hampir setiap kesempatan terus-menerus menyerang persoalan ini. Sebenarnya ini maunya siapa? Sebenarnya ini kenapa? Memangnya ada apa? Terus bagaimana? Dari saya sebenarnya ini merupakan satu perbincangan untuk membuat mereka-mereka yang sudah terlanjur tidak berdaya dan tidak berkemampuan mengurus negara, sehingga dibuatlah pelumpuhan-pelumpuhan sistematis supaya jangan terbangun kekuatan signifikan untuk melakukan pembelaan dan pemihakan serta perjuangan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi respon awal saya, ini bukan pekerjaan sederhana. Dia pasti ada yang mengolah, ada yang meriset, ada yang menstimulan, ada yang membiayai, ada yang melindungi, dan ada yang mempunyai daya daya rusak atau daya delegitimasi yang menurut saya harus diantisipasi. Begitu pernyataan awal, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang untuk kita yang memahami semodel Habib Rizik, kemudian Habib-Habib yang lurus gitu, Bung Alfian, kita kan memahami nggak ada urusan misalkan dengan nasabnya, misalkan beliau turunan siapa atau beliau rasnya apa. Kita kan melihat ustadz, kiai, habaib, selagi dia mengajarkan hal yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita ikutin, kira-kira gitu, Bang. Yeah. Nah, tapi kan di daerah ini, Bang Alfian, mereka ini lebih sering menelan mentah-mentah apa kata kiainya. Nah, contohnya misalkan kiai yang akhirnya benci pada Habib Rizik misalkan. Nah, akhirnya ikut-ikutan merendahkan Habib Rizik. Yeah. Juga seperti Bu Alfian kan, ketika Bu Alfian membahas bahaya PKI, kemudian ada kiainya yang tidak suka dengan Bu Alfian, dia membahasakan agar mereka juga membenci Bu Alfian. Ini kan menurut saya akhirnya jadi tidak sehat, Bu Alfian. Dan sejauh mana nih, Bu Alfian, menurut Bu Alfian ya, sejauh mana mereka akan mempermasalahkan ini terus? Karena menurut saya, betul Bu Alfian sampaikan, ini yang melakukan tidak main-main, Bu Alfian. Karena sampai hari ini seperti hangat terus digencarkan, Bu Alfian. Gimana tuh? Ya, yang jelas kalau saya bilang masalah ini kan harusnya masuk pada posisi, misalnya dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum.
Hatta dia yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Rasulullah, apa betul-betul dia keturunan Rasulullah atau bukan, semua mereka ini kan akan ditimbang dengan timbangan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemuliaan dalam Islam itu ada pada ketakwaan. Ketakwaan itu tidak ada urusan dengan suku, etnis, dan anak siapapun, hatta anak Rasulullah. Kalau pada posisi tertentu dia melakukan kesalahan yang teridentifikasi serius. Nah, kalau saya melihat memang ini kan sebuah upaya-upaya yang sebenarnya sejak zaman penjajahan Belanda juga dilakukan itu. Ini kan upaya untuk menjadikan para ulama, para habaib, dan tokoh-tokoh agama Islam untuk tidak menjadi orang yang didengar baik arahannya, apalagi arahan politik. Nah, sekali lagi, jadi persoalan apa dan bagaimananya tentu kita perlu mengadakan riset yang mendalam, tapi kata kuncinya ada apa ini terjadi di masa-masa seperti hari ini. Dan kemudian ketika pihak orang-orang yang merasa ada semacam pembunuhan karakter, penghinaan, dan merupakan sebuah bentuk pelecehan yang sangat melukai hati pribadi maupun komunitas sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, itu kan dibuatkan laporannya ke Bareskrim, dan sampai hari ini laporan tersebut tidak direspon, bahkan cenderung diabaikan. Nah, ini kan merupakan sebuah pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembiaran terhadap sebuah nilai yang akan memberikan resistensi, bahkan memiliki daya ledak tersendiri secara konflik sosial, ini menjadi sesuatu yang sangat membuat kita bertanya-tanya, dan intinya mungkin harus dilakukan penguatan-penguatan sehingga kita perlu kembali menegaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus para sahabat-sahabatnya, 10 sahabat yang dinyatakan akan masuk surga, dan berbagai hal. Karena ini sambungannya adalah sambungan kepemimpinan, sambungan kepada kewibawaan, keteladanan, dan nilai kemuliaan yang sebenarnya merupakan nilai tambah yang tidak ada pada ajaran ideologi manapun, agama manapun yang memiliki keseimbangan untuk nilai-nilai kehidupan. Yang ada adalah al-Islam, ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Ya, Bu Alfian, menangkap saya beberapa hal yang Bu Alfian sampaikan. Tapi mungkin nanti kita bikin sesi khusus lagi, Bu Alfian, karena ini saya sempat mendengar, tapi jangan Bu Alfian bahas dulu ya, sempat mendengar kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi sebelum 48. Nah, Bu Alfian, jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini kan akhirnya membuat mungkin ya Bu Alfian, sedikit habaib menjadi takut misalkan begitu, atau habaib menjadi minder. Itu bisa saja terjadi ke habaib yang muda. Nah, tapi kan ini kita jangan sampai kalah dong, karena kalau dipermasalahkan harusnya dari zaman Soeharto, dari zaman Soekarno dipermasalahin Bu Alfian. Nah, kita kan lihat Bu Alfian sering sampaikan kan, orang-orang Arab itu berbeda dengan orang-orang Cina. Ketika orang-orang Arab datang, mereka bersatu dengan pribumi membela Indonesia, kira-kira gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian kepada para habaib, kiai dan ulama dan tokoh Islam, mereka agar tetap bersatu nih Bu Alfian. Jangan sampai karena ada orang yang mempermasalahkan hal-hal yang penting ini, mereka akhirnya saling curiga. Nah, mungkin yang kedua juga untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk umat Islam? Kalau saya tetap melihat persis yang Bu Alfian sampaikan, ini agar umat tidak mendengar lagi arahan-arahan habaib. Karena kalau Bu Alfian sih lihat lah ya, jamaah habaib itu lebih banyak banget daripada jamaah-jamaah beliau itu. Untuk closingnya silakan. Ya, yang jelas pembahasan ini memang harus ada sesi yang lebih lanjut dan lebih mengurai bahwa ternyata ada sesuatu yang perlu dipahami. Yang pertama adalah penelumpuhan peran-peran artikulatif dan peran-peran positif yang sebenarnya sudah dilakukan dalam jangka panjang dan tidak pernah dipersoalkan dengan menuntut minta jabatan, dengan menuntut minta tanah. Nggak ada. Orang-orang Arab itu mereka tidak sampai kepada batas-batas penuntutan materi karena mereka memahami hakikat perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang kedua, untuk internal umat Islam, mari yuk kita semua banyak membaca. Dengan membaca kita jadi mengerti, dengan mengerti kita bertanya, dengan bertanya apalagi kita punya kesempatan bertemu di jangka-jangka yang bervariasi, maka kesempatan Anda untuk banyak membaca dan mempersiapkan hal-hal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana tokoh-tokoh Islam menghadapi keadaan seperti ini. Ya, mereka juga harus bersedia untuk belajar apa itu Ghazal Fikri, bagaimana Abdurrahman Al-Habanakah mengajarkan cara-cara menghadapi gerakan-gerakan yang berujung pada kembali ke pusat, bahwasanya pembahasan persoalan nasab ini akan masuk pada sebuah hal yang resistens ya, yang tentu ini butuh pembahasan yang lebih tenang dan tidak menimbulkan
bentuk-bentuk konflik sosial, konflik horizontal maupun konflik-konflik kepentingan yang bisa membawa kebahayaan buat bangsa kita. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan jawaban yang ditanyakan oleh rekannya, yang mana beliau yaitu Ustadz Alfian Tanjung menjawab secara singkat dan secara jelas pastinya, yaitu tentang permasalahan nasab Ba'alawi yang sampai saat ini masih belum ada titik terangnya. Dan beliau di video awal barusan banyak sekali yang beliau sampaikan bagaimana cara kita menyikapi terhadap nasab Ba'alawi tersebut, dan apa sih tujuan mereka pada saat ini kok bisa mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Kok bukan pada zaman Soekarno, Soeharto dan sebagainya, kok bisa baru tahun ini dan baru sekarang ini nasab Ba'alawi itu dipermasalahkan. Apakah itu ada yang membiayai, apakah itu ada yang memodali, apakah itu ada yang menyetir dan sebagainya. Dan Ustadz Alfian Tanjung menjelaskan di awal barusan sangat banyak sekali, dan insya Allah ketika kita mendengarkannya tanpa ada rasa benci sedikit pun, maka insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin apa yang beliau sampaikan. Ya, semoga Indonesia tetap aman, Indonesia tetap sejahtera, rukun, tidak ada perselisihan, tidak ada tumpah darah dan sebagainya. Dan semoga para habaib, para ulama, para kiai yang berada di negara kita tercinta Indonesia dijauhkan dari orang-orang yang ingin mengadu domba agar negara kita terpecah belah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.